Kak Fani dan Kak Cika dalam ibadah minggu pelayanan anak. Nah, bersyukur ya adik-adik ya, kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan. Walaupun kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita harus tetap bersuka cita dan harus tetap bersemangat. Dan terlebih harus bersyukur. Oke, nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mulai ibadah kita dan kakak mau memimpin ibadah ini di dalam doa. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan boleh memberikan kami kekuatan, kesehatan, terlebih sukacita. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau beribadah. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi. Semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kasih Yesus. Jangan lupa tersenyum. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Oke adik-adik, tadi kita sudah berdoa dan kita juga sudah bernyanyi, kita juga sudah memuji Tuhan. Nah adik-adik boleh duduk kembali. Dan sekarang sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Kakak Fani. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Oke, semuanya bernyanyi. Jangan lupa untuk selalu tersenyum. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh
3. Kak Fani. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Oke, kalau begitu buka bacaannya yuk. Hari ini kita mau baca Alkitab dari Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Boleh minta bantu sama mama papanya untuk bantu cariin dari Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau sudah pada dapat semua bacaan Alkitabnya, adik-adik di rumah boleh simak dengan baik ya. Kapan akan bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan 11 yang mengatakan perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kita mau belajar dari peristiwa perkawinan di daerah Kana. Apa yang terjadi di sana, Kak? Nah, pada saat sedang terjadi pesta di sana, sedang berlangsung pesta perkawinan di sana, biasanya kan kalau yang namanya pesta pasti ada banyak orang. Terus apa lagi? Makanannya enak-enak. Terus apa lagi? Minumannya juga enak-enak. Nah, pada waktu itu adik-adik, ternyata minuman anggur yang disediakan oleh keluarga mempelai itu habis. Sedangkan pada saat itu tamunya masih banyak yang belum kebagian anggur-anggurnya. Nah, mendengar itu, ibu Yesus yang bernama siapa coba? Ya, Ibu Maria. Ibu Maria ketika mendengar bahwa persediaan minuman anggur yang ada di dapur itu sudah habis. Nah, Ibu Maria mendatangi Yesus, mendekati Yesus dan berkata kepada Yesus supaya Tuhan Yesus mau melakukan sebuah perbuatan yang ajaib untuk menolong dari keluarga mempelai itu. Nah, Tuhan Yesusnya ikut nggak permintaan Ibu Maria? Iya, lalu Tuhan Yesus memanggil para pelayan-pelayan itu. Nah, para pelayan-pelayan itu diminta sama Tuhan Yesus untuk mengisi tempayan-tempayan yang kosong. Tempayan itu tempat air ya adik-adik, tempat penampungan air. Nah, mengisi tempayan-tempayan yang kosong itu dengan air. Disuruh isinya sampai penuh. Pelayan-pelayan itu nurut nggak kata Tuhan Yesus? Nurut. Mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus.
lalu mereka ambil tempayan yang kosongnya, mereka isi dengan air bahkan sampai penuh. Nah, setelah tempayan-tempayan yang kosong yang sudah diisi sama para pelayan-pelayan tadi dengan air, apa yang terjadi setelah itu adik-adik? Iya, ternyata air yang diisi di tempayan itu berubah menjadi minuman anggur yang paling enak di pesta itu. Nah, akhirnya semua tamu-tamu bisa menikmatinya. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang kita dengar hari ini dari kitab Yohanes tadi, dari peristiwa perkawinan di Kana, mau mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang berkuasa, Tuhan yang hebat, yang punya kuasa. Dia bisa melakukan perbuatan yang menurut akal manusia itu tidak mungkin terjadi. Tapi bagi Tuhan itu bisa terjadi. Seperti contohnya yang tadi, air bisa berubah menjadi anggur. Nah, tetapi adik-adik, kuasa Tuhan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, yang dengar-dengaran, yang taat, yang sayang sama mama papanya, yang sayang sama kakak dan adiknya, yang sayang sama teman-temannya. Adik-adik jadi anak yang taat? Iya, supaya kita bisa merasakan perbuatan Tuhan yang ajaib, dan kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Misalnya Amor lagi sakit. Nah, selain Amor minum obat yang dikasih sama mama dan juga Amor sudah istirahat yang cukup, Amor juga jangan lupa untuk selalu berdoa. Tuhan Yesus, Amor sakit, tolong sembuhkan Amor. Terima kasih Tuhan. Nah, atau misalnya Selin di sekolah lagi banyak PR. Aduh, aku nggak tahu. Gak boleh takut adik-adik, gak boleh menyerah. Justru harus mengandalkan Tuhan. Selin jangan lupa berdoa sebelum belajar supaya Tuhan Yesus berikan hikmat dan Selin bisa mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Seperti itu ya adik-adik ya. Sebagai anak Tuhan, dalam setiap kehidupan kita harus selalu mengandalkan Tuhan supaya kita bisa merasakan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk jadi anak yang taat, yang selalu mengandalkan Tuhan, rajin beribadah, rajin ikut impak, rajin baca Alkitab, dan rajin berdoa. Oke adik-adik, hari ini itu cerita yang Kak Fani mau sampaikan. Semoga melalui firman Tuhan pagi hari ini kita senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat hari Minggu, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bawa
Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik yang baik, kita sudah mengumpulkan persembahan dan sekarang kita berdoa untuk persembahan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua berkat Tuhan bagi kami setiap hari. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami supaya menjadi berkat bagi pekerjaan di ladang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri ibadah HMPH kita hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa bersama. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga sudah belajar untuk mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Tuhan sertai kami dan tuntun kami untuk selalu memuji-Mu Tuhan. Dan juga lindungilah kami agar kami sehat selalu. Terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah kami dengan nama-Mu. Haleluya. Amin. Nah, kakak mengingatkan kembali untuk selalu melakukan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan air sabun. Serta yang ketiga, menjaga jarak. Baiklah, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu di hari Minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.